Yaps broku, kembali lagi di channel YouTube gua Prima MM, masih di Madiun. Nah kebetulan di sini gua ketemu sama pemain unik di Madiun. Namanya Mas siapa Mas? Pak D. Pak D siapa? Pak D Koplak. Pak D Koplak. Nah Pak D Koplak ini gue lihat tuh kayak apa ya, pengamat lah dunia layangan, khususnya di daerah Madiun nih. Nah Pak D Koplak udah main layangan dari kapan Pak D Koplak? Saya buat layangan sejak SD. Oh layangan bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Oh gitu. Terus Pak Koplak sering main kemana aja? Main Cirebon pernah. Cirebon pernah. Ya. Terus? Itu ya, terus Bandung pernah. Bandung pernah. Ya. Terus kemana lagi? Ya itu. Terus ini Madiun, menetap di Madiun. Oh menetap di Madiun. Nah selain itu apa kesibukan Pak D Koplak apa hari ini? Nggak ada, jalan-jalan. Hati senang. Hati senang. Terus? Nah, ini seperti ini. Orang hidup harus senang. Orang hidup harus punya ketenangan, orang hidup harus punya kasih sayang. Sedap. Jadi ya apa namanya, Pak D Koplak ini orangnya unik. Nah coba lihat layangannya Pak D Koplak. Oh layangannya ini. Wah. Layangannya jelek. Ini tipu muslihat untuk menipu musuh. Layangan tipu muslihat broku. Nah ini tipu-tipu muslihat. Ini layangannya kalau ditarik orang Jawa Timur lembek. Lembek. Tapi kalau ditarik sama saya ini keras. Oh gitu. Bisa Ya. gitu kenapa? Apa? Bisa begitu gimana? Ya karena orang Jawa Timur nggak pernah narik layangan seperti ini. Oh cuma Pak D doang ya? Iya. Ini ukuran berapa Pak D layangannya? Ini panjangnya ini 64. Terus ininya 57. 64, 57. Iya, 64, wah, 57. cukup gede layangannya bro. Ini nggak masuk spesifikasi untuk layangan aduan kan, Oh, minimal masuk, 58. masuk, sampai Kan 58. 70 masih bisa. Oh, 70. Itu 70. Pak D pernah nemuin yang batasnya sampai 70 di mana? Apa? Pernah nemuin lomba kan layangan aduan itu kan biasanya kan kalau 54 sampai 58. Itu mungkin mulai tahun 2000 ke atas seperti itu ya. Tapi kalau mulai tahun 80-90-an dulu kalau di Cirebon dulu ada orang apa namanya legendaris namanya Babe, Batak Betawi. Terus nikah sama orang Cirebon. Layangannya bentuknya seperti ini. Oh sama ya? Iya. Ukurannya 60-an. Tapi pernah juara nggak? Apa deh? Siapa? Pak D pernah juara? Oh enggak. Oh, enggak. Tapi kalau nantang juara berani. Oh sering menang? Ya enggak, pokoknya nantang juara berani. Nantang juara berani. Nantang juara berani pokoknya. Wis, mantap. Nah, orang jagoan tak tantang berani saya. Nah, Pak D ini kemarin gue lihat punya kitab, kayak kitab suci. Ya, nah, ada. coba lihat Pak D kitabnya. Oke, ini. Mungkin bisa menjelaskan sedikit nanti Pak D tentang kitab-kitab itu. Nah, ini namanya seni bertarung layangan. Seni bertarung layangan. Oke. Yang perlu ada 3 yang penting. Kecepatan, ketepatan, kekuatan. Kecepatan tarik. Ketepatan apa? Ketepatan antara hati, pikiran, mata dan gerak tangan. Oke. Kekuatan ada pada benang dan layangannya dan angin. Betul. Asik nih, seru nih. Gue kayak berasa ngomong sama dosen. Terus lanjut Pak D. Jadi begini, kalau untuk ingin jadi juara, kalau tanding itu kok kemenangan kita 50%, musuh 50%. Kita jangan adu. Minimal kalau kita punya teknik, kita harus 100% teknik kita masuk. Atau gitu. 90% masuk. Begitu. Nah ini coba kita lihat nih apa namanya kitabnya Pak D Koplak. Oke. Kalau di Jakarta Pak D Somplak. Kalau di sini Pak D Koplak. Coba kita lihat Pak D. Oh sini kameranya, sini kita lihat nih kameranya. Nah kalau permainan tangan ini ada 12. Permainan sendal, iya toh? Sendal gini, ini kecak. Selentik, ini jepret, oh gitu, ini tarik, tahan, ini elur atau mengulur, lepas, ini pacul. Waduh, pacul kayak gimana tuh? Ini tuk, gitu, senggot, miring, putar, balik, putus, tebas. Itu apa tuh? Mana? Tebas terakhir. Ya, tebas. Ini apa nih? Ada teori. Cuma begini, dalam prakteknya itu ada teori, ada teknik dan ada non teknik. Non teknik contohnya apa? Kita lihat layangan musuh apa? Kok
lem-lemannya di pojok itu kok Heeh. sedikit. Heeh. Kita cari ambil yang keras sehingga layangan dia sobek kalah. Itu contoh yang pertama. Atau mungkin layangan kita itu kalau jenis apa namanya, jenis apa nih yang Jawa Timur itu? Sukhoi. Sukhoi itu kepalanya kan besar. Jadi kalau diturunkan ke bawah mesti jungkep gini. Jadi dia butuh gini dulu. Kalau ke bawah gini mesti nyungsep. Nah, itu cara non teknik, jadi menang tanpa bertanding. Menang tanpa bertanding, benar. Atau memanfaatkan alam sekitar, mungkin pohon yang tinggi-tinggi atau apa, sehingga layangan musuhnya nangsang. Oh benar, dia akalin ya. Iya, dia akalin gitu, non teknik namanya. Ada teori, ada teknik, ada non teknik. Gitu. Terus kita harus punya prinsip bahwa apa yang kita lakukan itu tidak tahu. Jadi musuh tidak akan tahu. Jadi di sini kalau ditulis, kamu tidak tahu apa yang saya perbuat, dan kamu tidak akan pernah tahu apa yang akan saya lakukan. Wih, gila. Begitu. Ini teknik kayak apa, membuat sebuah puisi loh. Kata-kata mutiara. Ya memang harus gitu. Oh, betul. Jadi musuh mungkin mengira-ngira saya harus begini. Panjang nih broku tuh. Tuh, ada lagi broku. Ini ada lagi nanti di sini. Nanti bisa dijelaskan. Ya, oke. Ya gitu, terus apa lagi terus. Wah, seru nih, seru. Jadi seorang juara itu harus punya kesempurnaan pada teknik. Nah, terus Ya, pengendalinya di teknik itu ada kecepatan, ada ketepatan, dan ada kekuatan yang sudah saya terangkan tadi. Kecepatan, ketepatan, dan kekuatan. Nah, terus. Oke. Satu kecepatan tarikan itu lebih tepat digunakan daripada kita gunakan 2 tarikan gaya. Gitu. Atau jalan yang lurus lebih enak daripada jalan yang berbelok. Begitu. Itu satu tarikan gimana maksudnya? Satu tarikan. Jadi kalau ini musuh misalnya dari atas, nukik gini kita langsung narik ke atas, itu satu tarikan namanya. Kalau musuh ke dalam tarik juga. Musuh masuk ke dalam gini, terus kita tarik juga. Bisa satu tarikan. Menang. Dipukul kepalanya atau dipukul tali gocinya itu. Sehingga menyobek layangan musuh. Lehernya. Iya, betul. Pukul aja yang keras, tawarik menang kalah urusan belakang. Yang penting kalau Suke enggak naik dulu. Kalau masih gini. Iya. Kalau udah belok wah bahaya itu. Udah belok bahaya. Selanjutnya next. Oke, ini kan jalan yang lurus lebih bagus daripada jalan yang berbelok tadi saya terangkan gitu. Ya. Terus. Ini ketajaman benang letaknya di mana? Ketajaman benang. Ya. Ya di ini dong belingnya. Nah, itu secara ilmiah atau dilihat dengan mata. Oke, padahal tidak. Kalau ketajaman benang itu sebenarnya ada pada ketenangan hati kita. Wah, sadap. Dalam broku. Ini bahasanya puitis banget nih, sair. Umum itu. Ya, terus. Jadi kita tenang. Jadi kalau kita bermain layangan sama dengan belajar untuk menenangkan hati. Wah, betul. Jadi bahasanya Pak D ini harus kita telah lebih dalam. Jadi nggak bisa dengan bahasa apa ya yang orang-orang yang IQ-nya di bawah pasti nggak bakal ngerti. IQ jongkok. IQ jongkok. Karena bahasanya dalam. Terus Pak D, terus. Oke. Berarti ini kalau kita jabarkan teknik itu sebenarnya teknik alif. Wah, ada teknik alif. Nih, gua kayak baca Quran nih ada nih. Alif ini. Nih ya broku ya, teknik alif. Oh, dan lama alif. Lama alif gitu. Sedap. Ya coba Pak D. Maksudnya apa nih teknik alif? Teknik alif itu ini teknik jalan lurus. Teknik jalan lurus. Satu tarikan gaya. Satu tarikan gitu. Ya. Alif. Terus tarikan gaya. Kalau lam alif? Kalau lam alif itu biasanya kalau jalan itu kan berbelok. Berarti kita kalau ada jalan belok, berarti kita harus bagaimana? Mungkin ada jalan yang berliku toh. Kalau kita mau dibunuh bagaimana kita? Kalau mau dibunuh ya kabur lah. Apa? Mau kabur lah. Kabur bisa juga. Kita kabur juga bisa ya atau kita bisa menggunakan bela diri kita kan. Oh gitu. Iya, bela diri ya. Terus? Jadi kalau ini layangan seperti ini, set, ya toh. Ini cuma satu lawan satunya satu tarian. Ini juga satu tarian bisa ke dalam. Ini juga yang atas harus satu tarian. Tawarik yang keras dihantamkan di layangannya atau dihantamkan dipaskan tali goji itu. Oh, tali goji. Itu satu tarian saja sudah. Kerak, urusan menang kalah urusan nanti. 50-50 itu. Itulah malip. Nah, itu satu tarikan garis lurus sama. Tapi kalau lama alifnya ini begini, ini 90 derajat, dek ke bawah, belokkan gini set, tawarik yang keras ini lehernya itu. Nah itu lama alif. Jadi lama alif gini tarikannya. Gini set,
tarik yang keras. Nah. Benar, bentuknya lama alif. Benar sih, bentuknya lama alif. Lama begitu ya. Oh iya. Terus apa lagi tuh Pak De? Oke. Coba lihat. Aduh mau habis ini. Nah ini yang Wih. 50% tadi. 50% VS 50% kemenangan tidak Usah diadu. nggak usah diadu. Nggak usah diadu. Terus gunanya lengan aduan gimana? Nggak usah Ya, diadu. kalau kita ingin menang ya kita harus cari yang teknik kita harus masuk 100% minimal. Itu punya teknik apa lah gitu. Gunakan teknikmu itu kalau bisa 90% 100% bisa masuk. Kalau 50% kan belum masuk tekniknya, masih separuh-separuh kan gitu. Terus menang kalahnya berarti kan urusan nanti itu. Ah. Nah, gitu. Kalau 100% berani tarung atau mutlak. lah kita Nah ini apa nih Pak De nih? apa? Black apa? Nambah. Black Mamba. Nah, ini si ular pemangsa. Si ular pemangsa sama siapa nih? Black Mamba. Pemangsa berarti Ini bagian dari teknik juga loh. Oke, Black Mamba. oke. Black Mamba apa? Nah. Si ular pemangsa. Maksudnya Atau gimana? kalau dibahasakan bersenang-senanglah di atas penderitaan orang lain gitu terus? lah itu. Jadi- kalau kita menang kita harus senang sekali gitu. Sehingga musuh kan masih tarung lagi dengan kita. Jadi kita harus hatinya senang gitu. Kita hatinya senang, harus senang. Terus Nah, bikin tuan musuh istilahnya gitu. Black Mamba, si ular Iya. pemangsa. Bersenang-senanglah di atas penderitaan orang lain. Jadi seolah-olah di depan musuh kita tuh senang. Iya. Jadi bikin down. Bikin down. Oh. Terus jangan apa tuh? Jangan kalah sebelum bertanding. Terus Diuji kelayakan layangannya dulu. Kalau kena angin seperti ini nanti mancap ke bawah ndak. Kalau lem-lemannya bagus apa ndak, sobek di atas apa ndak begitu. Nah itu seperti itu. terus apa nih? Ini rumus layangan jual beli. Kalau Luar- kita kalau sudah sama nggak kayak ada- dagang berarti ya? Iya. Iya. Iya, itu kalau sudah segala macam jurus tidak mampu. Ya jual beli itu namanya 50-50 gitu. Oke. Ya, seperti itu. Terus Ini ada yang kecil ini. ini yang terakhir ya? Iya. Coba lihat. Nah, ini Bersenang-senanglah di atas. penderitaan orang. Oh yang tadi, yang tadi. Oke betul. Oke. Nah ini apa? Menyobek layangan di atas angin. Terus? Adalah kebahagiaan tersendiri bagi diri saya. Oh, alah. Jadi intinya dari rumus ini, rumus nyobek menyobek kayaknya nih. Ya. Iya, gitu. Yang penting nggak nyobek mulut soalnya mulut udah sobek. betul Pak De. Jadi Pak De ini salah satu orang yang unik ya menurut gua. Apa kalau ngelihat dari penampilan tapi bahasanya ini bahasa intelek ya kan. Nah, terserah kalian menyikapinya seperti apa, yang jelas gue seru di sini, senang ketemu orang-orang yang seperti ini. Oke Pak De. Oke. Sehat selalu. Sehat selalu. Kita jadi main breng-brengan gak nih? Nanti kalau ada angin. Nah, ini udah ada nih, udah ada sedikit. Belum ada. Nggak jadi dong kita breng-brengan. Nanti sebentar lagi. Oke, siap Pak De. Sehat selalu. Iya. Nah itu Siap, dia broku. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel YouTube ini agar terus berkembang. See you for the next video dari gua Prima MM dan Pak De Koplak Bin Madiun. Somplak Madiun.